Kodek. Oke, mari kita mulai ibadah saat teduh kita di pagi hari ini bersama WAFM We Are For Murtadin untuk edisi hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021. Segera saja kita mulai ya ibadah kita pada hari ini. Shalom semua Bapak Ibu dan saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Good morning, Boker Tov. Saya mau nyanyi lagu. Setelah kita nanti berdoa, harusnya kita membaca Alkitab, merenungkannya selama 3 menit, lalu kita membagikan rema-remanya untuk kita memberkati saudari yang lain. Lalu kita akan berdoa lagi dan kita terima berkat Tuhan dari hambanya Pendeta Brahmana. Saya nyanyi satu lagu ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapus air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Nyanyikan sekali lagi ya Bapak Ibu dan Saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terlebih-lebih kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu di pagi hari. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu Pendeta Brahmana yang saat ini akan membagikan kebenaran firman. Kami rindu Tuhan seperti murid-murid Yesus yang berduduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, urapilah Pendeta Brahmana dengan kuasa Roh Kudus-Mu, roh kebijaksanaan sehingga mengatakan firman-Mu ya dan amin. Berkati kami juga dengan internet yang kuat, sehingga acara ibadah kami saat teduh bersama WAFM berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siap mendengarkan. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Putra-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan Pak Pendeta Bram dan Baik. Ibu.
Oke. Baik, kita masih dalam Keluaran pasal 28 ayat 18 sampai 30, masih dalam perikop mengenai pakaian imam. Ayat 18, jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Ayat 19, jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Ayat ke-20 saya baca ya. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Ayat yang ke-21, sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Silakan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22. Silakan Bu Resti. Ayat 22 dan 23, Bu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Ayat 24, haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu, pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Ayat 26, haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Ayat 27, juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Ayat yang ke-28. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Ayat yang ke-29, demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Ya, sudah kita baca ya tadi dan kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Keluaran pasal yang ke-28 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Ini ya saatnya kita selama 3 menit. 3 menit kita akan kembali merenungkan seluruh firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita bacakan tadi ya selama 3 menit. Bapak Ibu Saudara silakan untuk berdiam diri dan merenungkannya. Kita minta Roh Kudus untuk menerangi kita dalam merenungkan firman Tuhan ini.
Nah, nanti kita kembali jam 5:23 ya Bapak Ibu dan Saudari. Kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmanaha, dan kita juga akan membagikan rema yang kita terima. Silakan. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Kita sudah merenungkannya ya, firman Tuhan tadi. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmanaha. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, selamat pagi semuanya. Dari pembacaan kita tadi dari ayat 18 sampai 30, saya mendapat rema dari ayat 21. Di sana bunyinya, sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Ya. Dari sini rema yang saya dapat adalah, jadilah milik berharga dari Tuhan, di mana tempat materai Tuhan diukirkan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita semua tentu tahu bahwa yang namanya permata itu adalah salah satu perhiasan yang sangat bernilai tinggi. Dan tentu semua orang menginginkannya untuk dimilikinya. Sehingga bila seseorang memiliki perhiasan seperti permata ini yang menjadi miliknya, akan dipandang sebagai orang yang memiliki kelas VIP dalam pandangan masyarakat pada umumnya. Nah,
Dalam hal ini tahukah kita bahwa kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga? Ya, kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Umat Israel sendiri di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat dikatakan oleh firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi sejak awal memang umat pilihan Tuhan yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa dan umat pilihannya adalah anak-anaknya, dikatakan begitu berharga di mata Tuhan, begitu mulia, sehingga ketika mereka dalam masalah, Tuhan akan menebus mereka dengan bangsa-bangsa, dengan manusia-manusia yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, hal itu juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Tuhan Yesus sendiri memandang kita sebagai miliknya itu jauh lebih berharga dari burung pipit yang walaupun sebagai burung yang tidak berharga, yang hanya dijual 2 keping perak, namun tidak ada yang tidak terpelihara hidupnya. Nah, Tuhan katakan kita jauh lebih berharga dari burung-burung itu. Sebaliknya juga Petrus rasul Tuhan Yesus, rasul kepercayaannya yang diwariskan kepemimpinan kepadanya, dalam tulisannya juga mengatakan hal yang sama. Di mana di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, Rasul Petrus menulis di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi dalam pandangan Tuhan Yesus, kita adalah milik yang sangat berharga. Rasulnya juga mengatakan bahwa kita begitu berharga karena kita ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tanpa cacat noda, darah yang suci, darah Tuhan kita sendiri. Ya. Nah, hal ini juga direspon oleh Rasul Paulus yang belakangan bergabung dalam ke-12 Rasul. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Dikatakan di sana, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, tadi permata-permata itu di mana diukir seperti materai. Nah, demikian juga dengan kita sebagai milik Tuhan. Kita pun diukir dengan sebuah materai yang kekal, yaitu Roh Kudus. Rohnya Tuhan sendiri, diri Tuhan sendiri, itu ditaruh di dalam diri kita sebagai sesuatu yang kekal. Jadi kita sebagai milik pusaka Tuhan, sebagai milik Tuhan yang berharga, Tuhan mengukir dirinya di dalam diri kita. Betapa hebatnya kita ini. Padahal kita adalah debu tanah yang sebenarnya tidak berharga, gitu ya. Nah, jadi kita adalah permata Tuhan yang Tuhan taruh di dunia ini. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi perhiasan yang menghiasi
pakaian imam. Ya. Nah, bukankah Rasul Petrus juga dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang mana kemarin kita singgung sedikit, ya. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita adalah imamat, kita adalah imam-imamnya Tuhan, seharusnya ada permata-permata juga menghiasi pakaian kita, pakaian kebesaran kita, pakaian kemuliaan kita dalam melayani diri, melayani Tuhan. Jadi selain kita adalah permata Tuhan, Tuhan ingin hidup kita pun dihiasi dengan permata-permata yang indah. Ya. Nah, lagi-lagi Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi Tuhan ingin selain kita adalah permata yang sangat berharga bagi Tuhan, yang mana Tuhan sendiri ukir dirinya dalam diri kita, menempatkan dirinya dalam diri kita sebagai materai yang kekal. Tetapi Tuhan juga tidak berhenti di situ. Dia ingin pakaian kita pun pakaian yang berhiaskan dengan hiasan-hiasan menarik, perbuatan-perbuatan yang menarik, tingkah laku yang menarik. Semua yang ada dalam diri kita itu seharusnya menarik. Ya. Jangan kita pakai pakaian yang mahal-mahal secara fisik kemana-mana, kata orang berkaya, ya. Tetapi pakaian batinnya kita justru bobrok, jelek. Ya. Nah. Jadi mari pagi hari ini kita belajar. Pertama, marilah kita menjadi permata Tuhan, di mana Roh Kudus diukirkan di dalam diri kita, sehingga dapat menjadikan kita, pakaian kita, akhirnya muncullah pakaian kemuliaan kita dengan sikap, perbuatan, tingkah laku, semua yang ada dalam diri kita itu menjadi menarik bagi orang lain. Sehingga apa? Kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan, ditinggikan, disanjung orang, bukan sebaliknya. Nah, inilah rema yang bisa saya dapatkan dan bagikan kepada kita sekalian. Kiranya dapat memberkati kita pagi hari ini dan dalam menjalankan kehidupan hari-hari ke depan. Nah, silakan teman-teman yang mungkin mendapat rema dari ayat-ayat yang sudah kita baca, silakan untuk membagikannya dengan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Silakan, brother. Kodek lagi sakit gigi, jangan-jangan. Oh. Oh, enggak. Ya, enggak. Kalau sudah Saya nyanyi dengar. kata Agus sudah sembuh. Ya. Saya lagi liatin dan mendengar. Sangat luar biasa. Terima kasih hambanya Pendeta Pramanaha yang mengulas bagi kita ya. Kitab Keluaran masih pasal yang sama. Karena ini akan dibagi 3 kan. Dari ayat pertama hingga ayat ke-17. Ayat ke-18 sampai ayat ke-30. Nah, besok selanjutnya ayat 31 sampai sekian ya. 45 mungkin ya. 45 apa 43 nih. 43. Nah. Jadi sabarlah kita menunggu besok. Tapi di pagi hari ini kita ada pembahasan. Kita akan membagikan rema. Nah, ini lebih baik begitu. Dari ayat 18 hingga ayat yang ke-30 ya. Tapi sebelum ke Bapak, Ibu, dan saudari yang mau membagikan rema di pagi hari, saya juga menemukan rema ini ya. Ini
dari ayat 18 itu sampai ayat yang 30 itu berbicara tentang suatu peringatan gitu ya. Kemarin juga Ibu Presti udah sempat menyinggung hal ini. Ini ada peringatan bagi mereka ke-12 suku itu. Jadi ini kan pakaian yang akan masuk nih, pakaian Imam Harun. Ya, pakaian ini akan masuk untuk menghadap Elohim ya, menghadap Tuhan. Mereka akan tahu nih bahwa ini adalah untuk menjadi peringatan. Kenapa sih sebut itu peringatan? Saya lihat ada di sini nih. Sekitar ayat 29. Iya, benar Pak Pendeta. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada. Berarti ada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Nah ini yang saya perhatikan tadi, ini remanya nih, bisa tahu orang. Ini ternyata imam besar itu melakukan ini ada tujuannya. Jadi Tuhan sudah menyingkapkan kepada mereka. Itu jadi tanda peringatan. Sangat peringatan. Apa peringatan apa ini? Apa yang harus diperingatkan oleh anak-anak Israel yang 12 ini? Sehubungan harus adanya tutup dada itu. Berarti ada apa ini namanya? Tanda peringatan ya. Itu tadi batu-batu mulia gitu ya. Itu harus menjadi peringatan. Jadi yang menjadi rema bagi saya itu segala sesuatu itu membuat segala sesuatu apa itu orang menghadap Tuhan. Dalam sini peran pengantaranya adalah Imam Harun. Menjadi peringatan. Kalau saya telusuri apanya yang harus diperingatkan. Ini yang memang menjadi tanda tanya juga. Kenapa harus disimbolkan seperti itu, Pak Pendeta? Mungkin jadi tanda tanya juga ya. Oh gitu. Itu yang dimaksud dengan apa namanya? Apa tadi? Peringatan ya. Nah, peringatan itu kan tentang ini apa namanya? Urim dan Umim itu untuk mengambil keputusan. Itu kan dijelaskan di ayat yang ke-30. Kan di situ. Dan di dalam tutup dada ya pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Umim gitu. Jadi itu untuk memutuskan segala hal gitu. Kalau ada masalah ya itu. Nah, untuk supaya apa? Untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan punya keputusan bagi mereka itu. Jadi mereka tidak hidup sembrono. Ya, lanjut. Ya. Ayat 21 tadi udah disinggung sama Om Bram. Saya tertarik dengan ayat ini sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya. Jadi betapa berharganya sih sebegitunya ya Tuhan itu memperhatikan Israel. Hati Tuhan luar biasa untuk bangsa Israel. Tapi Israel yang dari semula sudah mengalami Tuhan di depan mata mereka ya, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, melihat karya Tuhan yang luar biasa dahsyat ya. Tetapi mereka itu apa namanya? Pengalaman bersama Tuhan itu rupanya tidak membuat mereka dekat dengan Tuhan, tidak, bahkan mereka beberapa kali mengalami apa namanya? Dihukum Tuhan. Banyak dari mereka ketika di padang gurun akhirnya mereka tidak
masuk ke tanah perjanjian oleh karena kedegilan hati mereka. Bahkan itu juga berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kan, ketika Tuhan Yesus masuk ke bait suci, di mana mereka menggunakan itu di Yohanes 2 ya. Di Yohanes 2 itu mereka berdagang di bait suci, coba bayangkan. Hati mereka tidak untuk Tuhan, hati mereka tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi mereka melakukan perdagangan lembu, kambing, domba, dan itu membuat Tuhan Yesus marah. Nah, sehingga membuat orang-orang Israel saat itu bertanya-tanya, siapa nih orang? Apa otoritas kamu melakukan hal seperti ini? Maka mereka bertanya kan, mereka tidak tahu siapa Yesus. Jadi yang saya ingin tampilkan adalah betapa orang Israel ini luar biasa degilnya. Mereka berkali-kali dibuang ke luar Israel ya. Bahkan pada akhirnya mereka menolak Mesias mereka sendiri dengan mengatakan bahwa supaya Yesus salibkan dia, biarlah darahnya ditanggungkan pada anak cucu kami, sehingga mereka mengalami hukuman yang luar biasa ya, bait suci mereka hancur ya. Itu sesuai dengan perkataan Yesus sendiri ya, yang di Matius 24 bahwa bait suci itu akan hancur akan sampai hari ini, sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah. Jadi yang sekali lagi Israel itu luar biasa dipilih Tuhan dalam segala hal. Mereka selalu ditentukan untuk sesuatu tujuan yang khusus, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tetap degil hati. Mereka tidak mencari Tuhan, tidak takut Tuhan, ya. Sehingga mereka harus mengalami, bahkan mereka terbuang ke berbagai negara begitu lamanya ya, sampai negara mereka menjadi seperti yang kita tahu dikuasai oleh negara lain ya. Itu karena kedegilan hati mereka. Jadi janganlah kita seperti mereka yang sudah mengalami Tuhan, udah pernah mengalami Tuhan, udah pernah diselamatkan, tetapi karena kita tidak mau menyangkal diri, kita tidak mau kita hanya mau hidup seperti dunia, kebanyakan orang-orang dunia, sehingga mereka walaupun sudah pernah mengalami Tuhan, tetapi mereka ya begitu-begitu aja, menjadi orang Kristen yang ya begitu-begitu aja gitu. Itu yang dari saya. Silakan yang lain. Resti. Shalom. Kalau saya dapat dari ayat 29. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Di ayat 29 ini, nama anak Israel itu ada tempatnya, ada di atas jantung Harun di baju itu ya, di atas jantung, dan itu yang dibawa menghadap Tuhan, nama-nama itu. Tapi kita ingat ya yang kemarin di ayat 12, kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka di hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Ini luar biasa sekali ya. Di ayat 12 ini ditaruh di bahu, di pundak, di pundaknya gitu kan.
Kemudian yang di bajunya itu ada di jantungnya, di di dadanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang imam menghadap Tuhan, dia membawa umatnya, umat Israel, mewakili umat Israel menghadap Tuhan dan menempatkannya itu di pundaknya, dipanggul semuanya, di pundaknya dengan kekuatan seorang imam, dipanggul semuanya, semua bangsa nama Israel dibawa ke Tuhan dan juga ditaruh di hatinya melekat. Orang Israel itu melekat di hati imam dan dia menghadap ke hadapan Tuhan. Nah, ini satu peringatan buat kita bahwa sesungguhnya kita umat pilihan Allah itu ada di pundak Tuhan Yesus. Saat ini imam kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mewakili menghadap kepada Allah. Tuhan Yesus yang mewakili kita menghadap kepada Allah dan nama kita ada di jantung Tuhan Yesus. Ada di hati Tuhan Yesus melekat. Ada di pundak Tuhan Yesus. Jadi beban-beban kita baik sekali kalau kita serahkan saja kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus saja yang sudah panggul dan Tuhan Yesus memang Allah sendiri yang memanggul beban kita sebagai manusia, persoalan-persoalan kita di pundak Tuhan Yesus. Dan kita ada di hati Tuhan Yesus, di jantung Tuhan Yesus, di dada Tuhan Yesus ketika kita menghadap Allah. Jadi kita sungguh bersyukur. Imam kita Tuhan Yesus yang Allah sendiri, pribadi Allah sendiri, dan kita itu berharga. Tempat kita ada di hati Tuhan Yesus itu melekat. Karena itu kewajiban kita saat ini adalah menjaga kekudusan. Sebagai peringatan bagi orang Israel harus hidup kudus. Karena apa? Ada di jantung, ada di dada dan pundak. Ada seorang imam yang senantiasa mendukung Israel menghadap Allah. Kita harus menjaga kekudusan kita. Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa membawa kita, menolong kita, ada di hati Tuhan Yesus, sehingga kita layak di hadapan Allah. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita, kita tidak akan layak di hadapan Allah. Karena itu, Yesus kita harus bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Dia imam kita, dia bukan hanya imam mewakili kita, tapi menghapus dosa-dosa kita. Menaruh kita di dalam hatinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Itu sih yang saya dapatkan pagi hari ini. Kita harus menjaga kekudusan kita. Karena apa? Tuhan Yesus benar-benar mati di kayu salib itu benar-benar memberi dirinya itu menanggung dosa kita. Menjadikan kita itu ada di hati Dia. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya tambahkan bahwa saat ini Yesus itu sebagai imam agung. Imam agung ya. Kalau kita imam, jadi sama dengan Harun adalah imam besar, anak-anaknya adalah imam-imam juga, gitu. Jadi Yesus imam agung, ya. Tidak hanya imam, gitu. Oke, mungkin itu aja tak saya tambah. Silakan, brother. Ya. Ya, terima kasih Bu Presti, Bu Maya, Pendeta. Nah, ini dari kitab Keluaran pasal 28 ini sangat menarik banget ini. Kalau imam besar aja peranannya adalah membawa segala sesuatu yang menjadi persoalan-persoalan umat ya. Dia membawanya itu ke hadirat Tuhan. Tapi kalaupun persoalan-persoalan itu di bawah, berarti ini fungsi dari imam besar atau Kohen Hagadol ini sangat penting di sana. Kalau tadi saya sempat mengingat juga ayat yang berikutnya, ayat 30 itu, adanya Urim dan Tumim. Setahu saya Urim dan Tumim itu adalah semacam untuk orang tahu kalau itu dibuat mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan ini kehendak Tuhan atau bukan.
begitu. Iya. Jadi mereka tahu, oh ini peranan imam besarnya sangat penting karena di kantong itu kan tutup dada itu ada kantongnya. Di situ nanti ada urim dan tumim itu. Kalau bahasa sekarang mungkin bisa dimengerti seperti batu undian. Nanti di situ akan tahu umat kalau itu ini kehendak Tuhan atau bukan. Itu betapa pentingnya peranan imam besar yang memakai baju efod dan ada tutup dadanya ini masuk ke ruangan Maha Kudus itu tadi ya, tempat kudus ya. Maha Kudus. Apakah dari antara kita Bapak Ibu masih ada yang mau menambahkan, membagikan remanya? Kita tadi dari kitab Keluaran Pak Dadang. Selamat pagi Pak Dadang. Pagi Pak. Jadi kalau saya nggak ada ya, Pak, tutup aja. punya suara habis ada suaranya Pak Dadang itu. Pak, Suara Pak Dadang. suara saya habis Pak. Puji Tuhan. Saya sakit betul. Ada suaranya habis. Ya, jadi Gimana? apa namanya Lanjut. tadi Bu Maya singgung ya bahwa kita seharusnya tidak meniru apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa lampau, ya, yang mana mereka dipilih secara khusus menjadi milik pusakanya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk membawa dunia ini kepada Tuhan, tetapi mereka gagal. Nah, sehingga apa? Dengan penolakan itu kita mendapatkan tempat yang mana tadi kita tidak terhitung di dalam milik pusaka Tuhan, tapi kita akhirnya dicangkokkan ke dalam pokok anggur itu, dan kepercayaan itu diberikan kepada kita. Ya, Tuhan Yesus bilang, kamu kepercayaan itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain itu siapa? Kita sebenarnya yang dimaksud. Nah, oleh karena itu kita yang tadi jauh sekarang dekat, kita tadinya bukan umat dijadikan umat, kita bukan anak diangkat menjadi anak. Nah, marilah kita menggunakan kesempatan yang sangat indah ini untuk memuliakan Tuhan, memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain juga. Jangan kita mengatuk mulut diam saja gitu. Nah, ini penghargaan yang luar biasa menurut saya dari Tuhan kepada kita sebagai umat-umat pilihannya pada zaman ini. Jadi janganlah kita menjalankan hidup ini bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita buat nama Tuhan terhormat, terus terhormat, ya. Jangan justru melalui diri kita yang mengatakan Kristen, tetapi kita membuat Tuhan dipermalukan di mana-mana. Itu jangan sampai terjadi seperti bangsa Israel lakukan kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus secara fisikly hidup di dunia, tetapi kita percaya bahwa dia adalah Mesias itu, dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kita bersyukur loh. Maka Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu ayat itu kepada kita kan. Gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Oke. Aduh, kasihan suaranya. Aduh, malam forsir ini ya, suara teriak-teriak ya. Ya. Aduh, sama Ibu Lisi dan Pak Anton dan yang lainnya. Oh, ya maaf ya Pak Dadang. Oh. Iya. Oke. Paham. Inilah Bapak Ibu dan saudara Ya. yang dikasih oleh Tuhan. Sudah jam 05.54. Maka kita akan menutup, mengakhiri dulu saat teduh kita bersama WAFM, We Are For Murtadin, untuk edisi Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021 ini. Kita akan bernyanyi.
saya nyanyilah. Lalu nanti saya mintakan kesediaan Ibu Maya ya, membawakan doa untuk meresponi firman Tuhan yang kita renungkan, kita dengarkan tadi, dan kita tema yang kita bagikan. Lalu nanti berkat Tuhan kita terima melalui hambanya Pendeta Bram Manahan. Saya mau nyanyi lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati seorang hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati seorang hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Silakan Bu Maya. Ya, terima kasih Tuhan. Kami telah selesai membaca firman-Mu dan pembahasannya, tetapi biarlah firman-Mu terus berbicara di hati kami Tuhan, di pikiran kami, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biarlah firman-Mu itu yang akan menuntun kami, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman-Mu berkuasa untuk mengubah hati kami, firman-Mu telah membuktikan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada untuk kami, Allah yang selalu menyertai kami, bahkan Engkau melindungi kami selama pandemik ini Tuhan. Terima kasih, bahkan Kau menyediakan makanan setiap hari sehingga kami tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan di Lahir Baru dan semua anak-anak yang di bawah naungan WAFM ini Tuhan, kiranya Engkau terus pelihara mereka, teguhkan hati mereka Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan keselamatan kekal itu Tuhan. Biarlah mereka tidak akan goyah iman mereka apapun yang tantangan yang mereka hadapi Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan di Lahir Baru, untuk Arya, untuk Alvin, dan semua Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Engkau terus berbicara kepada mereka, mengajar mereka, mengarahkan mereka, dan biarlah mereka tidak goyah oleh tantangan yang dihadapi dalam keluarga mereka. Tetapi Engkau memakai mereka Tuhan untuk alat-Mu menjadi berkat di dalam keluarga itu. Biarlah keluarga mereka, orang tua mereka melihat Kristus di dalam diri mereka dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan, membimbing kami melakukan aktivitas panjang hari ini dengan yang terbaik. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mimpi-mimpi kami Tuhan, rencana-rencana kami, dan semua yang telah kami tetapkan dalam hidup kami, biarlah semuanya kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Engkau pulihkan suara Pak Dadang sehingga normal kembali, sehingga dia boleh menjalankan tugasnya sebagai pembina bagi anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada beliau, boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan Yesus, terima segala berkat-Nya.
Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan penghiburan sukacita dari Roh Kudus turun dan menaungi kita sekalian, menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Amin. pagi Amin, amin. semuanya. Selamat pagi. Selamat Kasih pagi. orang. Oke, Kode. Ibu.